Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Tereret tet tet. Balik lagi ke Project Suci 13 bersama gue Yuda, Heriore dan Riko Jamblang. Asoy. Asoy. Jadi buat teman-teman yang baru ngikutin, ini Riko komika stand up Indo Depok yang lagi ikut lomba internal stand up Indo Depok. Ini minggu ketiganya dan ini penampilan di minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri komentar panjang banget anjing. Itu ore-ore gua di situ deg-degan anjing, gak ada ore-orenya. Gak ada ore-orenya, gua deg-degan ditunggu dipanggil kapan. Ngoceh mulu. Macam. Kenalin nama gue Riko. Temanya olahraga. Kalau ngomongin olahraga tuh gue suka banget sama sepak bola, Bang. Apalagi jangan ngobrol. Dengerin. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama gue Riko, temanya olahraga. Kalau ngomongin olahraga, gue tuh seneng banget sama sepak bola, Bang. Apalagi sekarang lagi ada Piala Dunia, ya kan? Banyak yang bilang katanya Piala Dunia itu kagak seru dan maksudnya apa sih? Kagak seru dan gak sukses. Menurutku Piala Dunia itu sukses. Karena gara-gara Piala Dunia kita jadi tahu ada negara namanya Cape Verde. Cape Verde, aneh banget. Karena gue taunya dulu Cape Verde itu kalau ada temen yang ngeselin kan, Cape Verde. Lagian aneh banget dah, namain negara tuh Cape Verde. Maksud gue, ini siapa sih yang berpikir namain negara Cape Verde? Mungkin ada dulu waktu mau peresmian nama negara. Jadi ada pemimpin lagi pidato selama 5 jam. Nama pemimpinnya Verde. Terus rakyatnya teriak, capek Verde aku pidato 5 jam. Wah bagus juga tuh buat nama negara. Akhirnya diresmiin nama negaranya 5 jam. Salah goblok. Capek Verde, kenapa 5 jam bro? Tapi kalau ngomongin Piala Dunia, gue tuh sebel banget sama Piala Dunia tuh tayangnya di TVRI. Karena beli lisensinya pakai duit APBN anjing. Lisensinya itu cuma lisensi hak siar doang, nggak beli lisensi nama World Cup-nya. Jadinya TVRI itu kalau nyiarin Piala Dunia itu namanya pesta bola. Anjing jelek banget. Padahal gue udah bilang tuh ke produser namanya jelek anjir. Kalau gue jadi produser TVRI, gue pasti namain ajang Piala Dunia Jam Ladun. Asik. Ajang Piala Dunia, ajang Piala Dunia. Lagian kenapa sih dinamainnya pesta bola? Di bayangan gua pesta bola itu bola-bola pada dugem anjing. Sama bola pingpong masuk ke dalam botol, asik. Apa sih? Bir pong, nah itu dia. Aneh juga ya. Sorry, agak ribet. Jauh diketawain lagi. Dan kalau ini ya, gua tuh senang banget sama sepak bola karena gua tuh suka banget sama AC Milan. Gua tuh saking sukanya sama apa sih lu nunjuk-nunjuk? Oh, MU ya, jangan AC Milan ya. Lupa aku pakai baju MU. Ini buat ngehibur ini nih Aldi suka ya karena fans MU. Ini ulang ya anjing lah. Agak belibet. Ini gua tuh suka banget sama sepak bola. Gua tuh pengen banget di sekolah sepak bola waktu gua kecil sama nyokap gua. Tapi nyokap gua tuh selalu ngelarang gara-gara sepak bola tuh kagak bakal sukses. Maksud gua kayaknya kalau gua sepak bola gua lebih sukses dari sekarang dan gak harus ikut kompetisi. Gue tuh pengen banget sekolah sepak bola sampai-sampai gue tuh gue tuh mikir gimana caranya biar gue bisa di sekolah sepak bola. Akhirnya gue tuh sekolah apa? Allahu Akbar, gue udah belibet. Ya udah terima kasih gue Riko. Katanya lu kemarin nilai tertinggi kok? Enggak. Oh enggak. Dios. Kan ada ngeblanknya. Ada ngeblanknya.
Lagi dan lagi ngebleng. Dan kita ini kombut dan coba mengevaluasi Riko untuk dapat golden ticket Suci 13. Amin. Dari lolos sekarang turun ke golden ticket nih Bang. Kayak nggak prospek ya. Kayak nggak prospek. Kita turunin dulu. Kok ini kita mau bahas dulu kok. Kenapa ada pisau banget sih? Kalau nggak lucu langsung ditusuk. Apa yang terjadi sama lu minggu lalu kok? Yang terjadi di minggu lalu tuh kan pas kombut tuh kita pusing semua nih. Betul. Terus gua tuh coba nyari materi sendirilah, Ya. coba nulis sendirilah apa yang pengen gua bawain. Akhirnya dapatlah tuh satu materi yang soal Cape Verde sama Piala Dunia tayang di TVRI. Ya. Nah, terus gue udah lupain tuh semua materi-materi donat dan olahraga itu ya. Ya. Gue udah lupain semua materi itu. Terus gue baru jadi materi itu jam 3 sore sebelum tampil. Oke. Anda sakti juga lu. Punya materi min 3 jam. 3 jam. Terus Akhirnya yang baru hafal dan udah bisa dibawain itu yang materi 2 awal itu. Yang terakhir Oke. tuh masih ngeraba materinya. Oke. Dan kayaknya itu tertutupi karena di awal lu tuh banyak riffing juri kan yang Iya. jurinya kepanjangan, emang bener panjang banget Panjang sih. emang. Soalnya gue kan nungguin ya, itu kan gue setelah komen juri baru tampil lagi 4 Iya. komik setelahnya yang Iya. terakhir. Gue tuh udah nungguin, udah deg-degan banget karena materi Udah pucet banget udah muka. pucet, materi belum tentu udah ini. hafal. Lah, kenapa ada mayat di sini? Udah sampai bingung itu, Bang. Orang udah sampai ada kapas di sini. Buset dah. Wah, gue udah deg-degan banget, kagak dipanggil-panggil, komen masih belum kelar-kelar. Ya. Akhirnya gue mutusin, udah ini gue jadiin awalan nih, gue Ya. nyerang juri. Bagus itu sebenarnya. Dan buat gue berhasil sih. Jadi orang dapat, karena waktu kan gue nonton langsung ya. Yang sesi sebelum lu kan 2 diantaranya berat kan. Iya. Pas yang komen juri panjang, jadi waktu lu naik pertama dengan membahas itu tuh orang jadi fokus lagi ke lu. Nah cuma nih kok buat gue nih kok yang buat perlu kita jadiin catatan bersama ya. Ya. Anjay. Apa tuh? Gue tuh entah kenapa ngerasa lu enggak menikmati diri lu di atas panggung. Oke. Kenapa bisa bilang gitu? Karena terlihat banget ketegangan lu tuh dari awal sampai akhir tuh kelihatan tegangnya di penampilan lu. Padahal ini kan yang nonton banyak anak Depok. Iya. Ini gue bisa yakin nih, kalau kita tanyakan anak Depok lu lucu atau enggak, semua kan yakin kan? Karena di tongkrongan Depok, lu kan yang salah satu yang paling sering ngelucu, yang sering jadi Ngeramein tongkrongan. ngeramein tongkrongan kan. Jadi Mau dapat nominasi malah katanya. iya, Di warga Depok. Paling gue kocak di yang paling kocak di tongkrongan kan. 2024 tapi Nah, karena sebenarnya orang tuh tahu lu lucu kok. Tapi karena lu tegang banget bawain materinya, orang tuh jadi ikut tegang tegang ya? ngeliat lu. Jadi kayak aduh, bisa gak ya? Padahal kalau lu bawainnya dengan lebih santai, dengan kayak lu ada di tongkrongan aja, itu tuh udah lucu atau enggak lucu udah bukan jadi pertanyaan lagi karena emang lu tuh lucu di tongkrongan Depok gitu. Oke. Jadi ekspektasi kayak serius itu. Yud. apa? Ekspektasi diri sendiri justru karena gue lucu nih, gue nggak boleh nih nggak lucu, tegang akhirnya. Nah, Iya kayak merasa terbebani sih. iya. Membebani. Jadi itu yang bikin karena mungkin terasa terbebaninya tinggi itu yang bikin lu jadinya nggak nikmatin di atas panggungnya, kerasa banget stresnya gitu kok. Iya, Bang. Iya. Padahal kalau lu mainnya bisa, mungkin gua nggak tahu, kan gue minggu pertama juga nontonnya video kan. Iya. Kalau lu mainnya bisa jauh lebih lepas kayak lu lagi live podcast tuh yang sama anak-anak Bram waktu di Warnus, atau kayak lagi di tongkrongan normal anak-anak Depok, lu bisa selepas itu tuh buat dapet lucu akan jauh lebih mudah dibanding Kalau tegang. tegang. Karena kan yang misal lu sempat live podcast beberapa kali kan Iya. sama anak-anak Bram. Bram. MC juga sering. Lu waktu MC itu nggak
terlihat waktu kemarin lu stand up tegang banget, kayak lu nggak bisa mainin apapun jadinya. Itu apa tuh kok? Faktornya itu apa kok? Kenapa di MC ataupun lu podcastan tuh enak banget tapi di pas stand up tegang kok? Padahal Karena ini kayaknya Bang, udah lama juga nih, gua nggak stand up, nggak pernah open mic, nggak pernah ini. Terus pas nyoba lagi tuh ada perasaan, anjir bisa nggak ya? Heeh. Gitu-gitunya tuh kayak ada ketakutan, ntar kalau nggak bisa. Makanya gue sekarang yang 2 minggu kemarin kenapa lupa di akhirnya karena Ada ketegangan. ada ketakutan karena nggak apal materi dan banyak ketakutan lain lah. Iya. Pengen nyoba, situ pengen Jadi buat gue tuh yang paling perlu dibenahi dari penampilan lu itu adalah ketenangan. iya, karena kalau soal lucu, kita di Depok udah percaya lu lucu. Dari 2014 lu gabung, lu terus punya podcast, lu jadi MC. Buat ngelucu di tongkrongan atau di depan anak-anak itu tuh udah hal mudah buat lu. Tapi kenapa pas switch ke stand up tuh anjing tegang banget nih. Jadi gue nonton juga kan gue di depan tuh. Anjing kerasa banget geternya gitu. tuh kalau kartu bunyi Iya tuh. Lu kalau diri lebih lama lantainya lobang tuh kayak digeter gitu. Jadi itu sih buat gue Lebih tenang lagi ya. dibanding semua materi ya itu, karena kalau bawahnya udah tegang tuh materi sebagus apapun nggak akan works. Iya gitu. Tersampaikan dengan ya baik. malah jadi penontonnya juga terintimidasi sebenarnya sih ininya. Nih gue bayangin nih kalau kan kemarin jurinya lama banget ya. Iya. Kalau lu dalam posisi MC terus lu ngecengin juri itu bakal jadi jauh lebih lucu lagi dibanding kemarin udah lucu, cuma gue yakin lu ada potensi buat nambahin punchline lebih banyak gitu. Iya. Nah, itu dari Bang Heri ada gak Bang? Iya, lebih ke berasa banget sih emang tegang itu. Jadi kayaknya mungkin gue tuh ngerasa karena awalnya ini kayaknya dia emang belum hafal materinya nih gitu. Cuman kayaknya kalau dibilang belum hafal materinya, harusnya kalau pun nggak tegang itu masih bisa ini tuh, masih bisa nyari-nyari gitu, nyari-nyari. Cuman kalau berasa tegangnya ya memang itu sih faktor terbesarnya memang karena menguasai diri di panggungnya itu tuh kok yang agak berat tuh. Kayaknya mungkin kayaknya selu ya kayaknya tuh kalau tuh nggak tegang tuh lu lebih bisa lagi nginvolve Pasan di panggung. iya sih, Iya. sih. Karena udah terbiasa di atas Iya. panggung, terbiasa nge-MC, terbiasa live podcast. Ini makanya kok kalau sebelum nampil jangan minum pil kuat. Jadi tegang. Iya. Susah tuh stand up sambil kadang ngaceng kok. Terus udah gitu ditambah celananya jangan dipelorotin. Naikin dulu baru naik ke panggung. Iya kan keganjel. Iya. Kok kayak anjing. Pantes kayak adem gitu. Itu sih kok. Iya. Kurang-kurangin lah pil biru aceng-aceng gitu. Besok gue minum buah kolak biar kagak pusing. Ya, minum puyer. Dah itu aja sih kalau dari gua di penampilan minggu lalu. Sekarang minggu ketiga temanya apa kok? Temanya musik. Wah, lu banget dong ini. Sebagai anak konser ya Bang. Yoi. Yoi. Sebagai anak skena. Anak skena. Semua musik gua hafal. Apa yang lu mau bahas? Yang mau gue bahas tuh banyak orang tuh tahu lagu Timur tapi nggak tahu penyanyinya. Oke. Lagu Timur tapi nggak tahu siapa penyanyinya. Iya. Kita pernah sering denger lagunya nih kayak putar ke kiri. Kita tahu lagunya tapi penyanyinya siapa? Nah itu kita nggak tahu kan. Nah itu pengen gue bahas di situnya tuh soal kengetahuan orang soal lagu penyanyi Timur. Kenapa itu ya? Atau banyak orang nggak tahu apa lu doang yang nggak tahu kok? Banyak Bang, bahkan gue nanya Dios kan orang Timur, orang Ternate. Gue nanya Dios nggak tahu penyanyinya. Kalau nggak searching tuh nggak bakal tahu. Jadi orang tuh mungkin karena ini ya, zaman FYP TikTok kali ya, kan banyak tuh FYP tuh lagu-lagu Timur. Nah, jadi orang tuh udah sering denger lagunya tapi orang belum tahu penyanyinya siapa tuh. Karena banyak yang mengcover ya. Banyak yang cover atau cuman tahu lagunya dari video TikTok orang joget-joget doang. Oh iya.
Iya benar-benar. Mungkin bisa, ini gue udah kepikiran kayak punchline. Si ini bawah Firza. Punchline-nya tuh kayak gini kok. Kalau kita harus ngomongin punchline ya. Iya. Kayak orang timur tuh sering nggak tahu siapa penyanyinya. Iya. Cuma gue mewajarkan ini. Karena kita kalau ngeliat pemain Persipura juga kita lihatnya buah salusa semua. Jadi gue kalau lihat lagu timur juga di pikiran gue nih buas Salusa juga. buas lagi cover lagu aja Oke. gitu. Itu kalau kita ngomongin langsung secara punchline-nya Iya, karena iya. Emang gue ngarahnya bakal ke situ sih. ya, gue tuh ke arah, gue inget si Abdur waktu Suci 4 tuh dia bikin beat tuh itu. Kenapa pemain bola di Papua harus ada nama dan nomor punggung, nggak bisa nomor doang. Kalau nomor doang semuanya Nih, itu 1 sampai 11. kok sampai gue bawain Firza nih buat ngebuktiin lu nih. Masa kagak masuk? Firza juga nih. Ada Faisal juga tuh gue bawain tuh. Ini dia. Ayo mas, langsung mas kompetin mas. Masuk aja kamu ini aja. Masukin video aja. Jadi mungkin kalau emang mau bahas langsung ke jokes tuh bisa ke arah sana. Iya. Apa tadi? Itu yang kayak materinya Abdur. Yang apa? Abdur kenapa pemain Persipura perlu ada nama dan nomor punggung, nggak boleh nomor doang. Oh. Kalau nomor doang 1 sampai 11 semuanya buat salosa. Oh. Nah, Riko juga mungkin bisa ke arah sana. Penyanyi timur tuh banyak yang nggak dikenal. Karena memang nggak cuma di nyanyi gitu, di bola juga. di bola pun sama. Iya. Kita lihat pemain Persipura semuanya boas, bahkan Persipura lawan Persiwa Wamena itu boas boas lawan semua. boas itu. Cuman beda baju doang. Oh, jadinya penyanyi timur nama ininya Glenn semuanya. Lah meninggal semua. Iya kan, namanya manusia kan. Gak ada yang abadi. Iya. Ada Pak, ini gue ide punchline-nya tuh misalnya ketemu penyanyi timur terus oh lu yang nyanyi lagu ini ya? Ternyata dia bukan gitu. Iya. Yang ke situ-situ tuh ntar arahnya. Enggak, yang mau diangkat dari permasalahan itu apa kok? Karena gue baru nemuin lagi sih tadi kan, gue tuh kan lagi mau bikin show terus yang opener kan baru pada coba stand up kan. Buat gue ternyata salah satu cara utama untuk nulis materi itu keresahannya apa, masalah yang mau diangkat apa, terus ironinya apa. Contoh, gue seorang penyiar ekonomi, tapi gue sejujurnya nggak sepinter itu, kan ironinya di sana. Akhirnya kalau ada yang nanya soal bla bla bla, gue bla bla bla. Oke. Nah, si yang dari sudut pandang lu ini kan faktanya itu doang. Iya. Baru faktanya adalah penyanyi timur. Orang tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya. Iya. Argumennya mau lo bangun dari sana apa? Biar kita turunannya jauh lebih enak. Tadi tuh kasihan penyanyinya. Kalau dia bawain lagunya disangka cover. Oke. Kayak gitu tuh. Nggak bisa sombong. Nggak bisa sombong. Mungkin ini ya, kalau kita mau tarik ke atasnya ini kok. Ada yang bilang karya itu harus lebih besar dibanding orangnya. Nah, gue nggak sepakat tuh sama itu. Karena gara-gara omongan itu sekarang penyanyi timur pada tahu lagunya nggak ada yang kenal orangnya. Masuk tuh kan kasihan, dia jadi nggak bisa sombong. Ya. Dia mau kalau mau nyombong, jangan nyombong dulu. Kan kasihan penyanyi timur, dia kalau lagi konser bawain lagunya disangkanya lagi nge-cover gitu. Terus Itu kayaknya harus ada percakapan tuh kok. Biar ada bayangannya tuh. Iya. lagian salah juga sih nyanyinya lagu akad. Beneran cover. Beneran cover. Cover. Jangan lagu akad, lebih enak lagu adat alwi misalkan, lagu sulis. Nah itu terus kan itu yang
Gerah banget ini kipas mengarah sini dikit bang. Ke Bang Eri doang. Tadi gua Kan lu yang jopotin. nah oke. Thank you Za. Premis besarnya Itu karya harus lebih besar dari orangnya. lu nggak sepak. Gue nggak setuju. Tapi itu susah tahu itu premis gua tuh susah kok, yakin gua. Enggak, ini waktu lagi nulis dulu aja. Ntar ganti. Tapi makanya nanti harus ditarik ke lu nih kok. Oke. Makanya gue tuh nggak pengen donat gue lebih terkenal dibanding gue. Ya donat lagi kok. Terkungkung lagi kita di donat. Iya. Enggak, maksudnya gue tuh pengen kalau gue pengen karya gue dikenal, gue juga dikenal. Oh itu aja premisnya. Gue pengen karya gue dikenal, guanya juga dikenal. Iya. Itu Gue aja nggak gua. pengen jadi kayak penyanyi timur. Oh itu Oh, bisa iya. tuh. Iya. Atau kalau belum punya personal lu ke Bram aja kok. Program ya, podcast ya. Oh, Ke podcast kan lu udah oh ya benar ke Bram bisa. pernah ngebuka dengan Bram kan? Iya, lu pernah nggak ada pengalaman tiba-tiba di Bram apa gitu misalkan Oh ya. cuma kenal joke lu. Bisa ini ada yang kayak orang tuh kadang dengerin Bram cuma taunya abang-abang yang Depok banget. Iya, Iya, orang taunya gitu. Bram tuh salah satu dari kita. Iya. Dengerin podcast Seriko yuk misalkan gitu doang. Kayak film Dono. Iya. Gitu, Oh, iya. gitu. Dengerin podcast Banyu yuk gitu. Iya. Dengan podcastnya Dono yuk. Udah beda nih. Bram nggak ada D-nya nih. Gitu aja tuh. Ya tuh bilang itu jadi Bram itu udah selevel Warkop gitu. Nah, disebutnya podcast Dono ya. Bukan film. Tapi yang tadi kan masalah umumnya itu yang mengambil harus ditarik ke khususnya sih keluhnya kok biar terasa Lebih dekat. lebih dekat. Dan kenapa lu bahas kan ada Alasannya. ada alasannya. Atau mungkin lu bikin situasi lu sama teman lu debat soal penyanyi aslinya tuh kok. Oh iya. Ada itunya tuh misalkan lu jadi ngotot-ngototan segala macem. Atau kecurigaannya sih juga bisa sih kok. Curiga. Atau sebenarnya misalkan penyanyi aslinya pengen ngepromoin misalkan, cuman nggak boleh misalkan sama produsernya atau takutnya itu ininya apa namanya jimatnya kalau misalkan lu nama lu terkenal lagu lu lagunya kagak, enggak. lu pilih nih Oh. gitu. Lu terkenal lagu lu kagak atau Lu nya terkenal. Ya, atau lagunya. gitunya tuh. Ya, itu mungkin masuknya dari ini kok. Dan gue kira kalau ini terjadi cuma satu gitu, ada penyanyi, nggak ada lagu terkenal penyanyi nggak dikenal. Kalau cuma satu mungkin lagi hari sial aja lah buat penyanyi tersebut. Tapi kok banyak nih. Jangan-jangan emang ini tujuannya gitu. Iya. Biar kalau ada satu orang sakit, siapa mau ngegantiin bisa. Iya benar. Bisa tuh. Bahkan kalau ini sakit buat Salosa pun bisa di bawah Balik itu. ke atas lagi. Emang Iya, kakak betul. Boci dari dulu suka nge-rap gitu. Iya. Iya berarti kecurigaan lu jangan-jangan ya ini memang lagu timur itu memang ada penyanyi cadangannya kok. Aduh lucu penyanyi cadangan. Wah, lagu timur nih penyanyi emang penyanyi cadangannya. Jadi kalau misalkan namanya timur kan jauh kan. Misalnya disuruh konser ke Jakarta. Iya. Kalau ada tuh Misal lagi ada panggilan callingan dia lagi dikurung sama apa namanya cendrawasih gitu. Bajunya dipegang cendrawasih, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bisa kemana-mana, nyanyi. nggak bisa Iya. nyanyi kan ada penggantinya. ada penggantinya. Tapi lagi diinin elang. Iya, iya. Jadi iya gitu. Lu bisa nggak gantiin gua nyanyi dulu? Lu kenapa emang? Ini gua cendrawasih. Emang lu kata gua ngapain nih? Ngapain? Gue lagi dicekram Ngelang. Jangan alasan lah lu. Gitu. Gitu tuh, lu bikin kecurigaan itu tuh kok. Jokes-jokesnya bisa kayak, enggak lah, masa Boas, enggak lah, Ortisan. Iya. Gitu. Oh itu tapi itu menarik sih soal kecurigaan lu kalau ternyata emang ini udah by design gitu kok. Iya. By design biar bener kalau terjadi kenapa-napa sama Penyanyi aslinya. penyanyi aslinya ada penyanyi Ada cadangan. pemain cadangan. Atau enggak awalnya kecurigaan lu adalah ini tuh lagu sebenarnya
sama dia mau nyanyiin. Jadi ketika dia nyanyi malu, lu aja, enggak lu aja. Oh, curiga kan. Turunannya ya. Turunan bawahnya lagi ya. Dan Terus apa yang terjadi sama penyanyi aslinya tuh kok? Ya itu tuh kayak dia lagi reunian. Oh, itu berarti pemalu kalau Oh bisa tuh. atau ini kok, selain malu bisa juga ini kok. Jadi gue sekarang melihat penyanyi timur itu kayak yang nyanyi JB semua. Apa? Yang nyanyi JB tinggal kenangan semua. Lagunya terkenal. Penyanyinya banyak banget nih. Yang mana nih? Iya. pada ngaku-ngaku gitu. Iya. Iya. Terus di sangkut paut ini gue nggak tahu nih, ini kita dulu aja ya. Ya. Ide-idenya dulu aja kayak bisa JB itu kan tinggal kenangan juga sama kan, banyak versi ceritanya. Ya. Nah, si penyanyi timur dengan lagu gitu aja ngapain? Apa yang Ngapain mau repot? Judul apa tuh? ngapain mau repot? Na. Atau jangan nih, susah. Mau mere aja, mau mere. Mere. Itu juga banyak versinya tuh. Iya. Putar ke kiri. Itu sebenarnya yang aslinya putarnya ke kanan dulu. Iya. Ya. Jadi lu Justru ada yang maju ke depan. Jadi itu banyak sebenarnya versinya. Jadi Iya. pintu masuknya dari si tinggal kenangan. Nona manis tujuh. Artinya nona pahit. Nona pahit, nona asem. Bisa tuh. Cuma ada sih satu versi yang paling nggak gue percaya nih ceritanya. Ini seolah-olah lu ini nyata kok. Gue denger katanya masa ada yang lagunya gini. Teteh manis nggak teteh deh kayaknya udah Sunda. Iya. Ya, itu banyak mainan ntar. Itu mainannya apa namanya secara potensi jadi jokesnya ada lah ya. Ada banyak. Ya, Ya, ada yang minta. Bagi dong. Nih, terus apa lagi? Mau bahas apa lagi? Gua ada mau gimmick lagi. Gimik apa? Gua pakai jaket. Di dalamnya itu ada baju tapi robek. Punchline absurd sih. Ini punchline absurd sih. Gue tuh suka banget musik. Ngelakuin kegiatan apa aja tuh harus denger musik. Jadi kegiatannya sesuai tempo lagunya. Jadi tuh kita tuh ngelakuin kegiatan itu sesuai tempo. Dan yang lebih seru lagi kalau playlistnya tuh random. Kayak misalkan gue lagi nyuci baju, tiba-tiba kesetel musik slow. Jadi gue nyucinya tuh slow. Ya. Cuman nggak enaknya pas lagi nyuci tempo slow, tiba-tiba kesetel langsung musik kenceng. Oke. Gue nyuci baju jadi kenceng. Oke. Saking kencengnya sampai hilang. Kekuatan. Bajunya mana? Makanya sekarang di lemari gue celana semua. Itu awalnya apa tuh awalnya? Hah? Awal tuh apa lo depannya? Ini nggak ada nyambungnya sih. Iya, enggak. Maksud gua Biar bisa diidin ya. iya, biar Pas ada hilangnya tuh ada kaitannya. maksudnya kenapa lu tiba-tiba kalau musik pelan lu pelan, musik kenceng tuh apa, ininya tuh apa? Itu biar kegiatan kita tuh sesuai tempo. Jadi kalau Nah iya maksudnya kenapa bisa sesuai tempo gitu Mas? Ada ininya enggak? Ada alasan kenapa? Kenapa nggak sesuai kompas, detik, ya. Kenapa nggak sesuai suara pembaruan? lampu merah. Iya, itu tuh ya, maksudnya kan kalau lu apa ya? Kalau lu tiba-tiba kita tuh harus sesuai tempo. Karena nggak sesuai tempo pun nggak masalah gitu maksudnya. Tapi berarti patahannya kalau nggak sesuai tempo nggak enak. Kalau lagu pelan tapi kita gini-gini sih nggak enak. Kalau kita lagunya pelan tapi kita nyapunya cepat. Iya. Atau mungkin kegiatannya dibuat yang relate dulu sih, kok jangan langsung Nyapu, nyuci. ya. Enggak. Gue tuh paling seneng dengerin musik sambil naik motor. Oke. Nah, biasanya kecepatan gue bawa motor itu tergantung sama lagu yang gue dengerin. Oh iya, berarti dari situ dulu ya. Iya, kan kayaknya itu jauh lebih relate ke banyak kan. Kebanyakan orang. Jadi kalau lagi tiba-tiba apa sih lagu ya Lagu pelan.
Untungnya gue pelan tuh. Dar. Nggak lagi jadi untung. Makanya maininnya dari kan itu lebih relate ke banyak orang tuh soal lu dengerin musiknya sih Bang kalau Dengerin. ya kan kayaknya kalau musiknya kenceng terus Iya, relate gue juga bawa motor. iya misal gitu. kayak tapi itu sering banget jadi masalah kalau gue liat Margonda musik udah kenceng nih gue mau ngebut nih tapi gue paksain aja lah akhirnya gue berakhir jadi postingan Depok 24 jam ada yang kenal sama orang ini gak? Tadi bawa motornya ugal-ugalan Masalahnya lu musik lu kencang pengen ngebut tapi macet, nggak bisa gerak, karena ternyata orang lain di samping lu musiknya lembut, pantesan orang. Gua dengerin dia bernadi ya. Oke. Dan itu jadi jauh lebih relate kok kalau dari motor terus langsung dan kegiatan yang harus karena terbiasa kayak gitu, hampir semua kegiatan gue sekarang harus ada musiknya gitu. Gue di rumah tuh kalau lagi nyuci enak tuh sambil lagu pelan set ke shuffle jangan gue banci yang kenceng gimana gitu Ya oke, kebayang. jadi ada itu teman-teman kalau mau nulis materi biar lebih mudah diketahui sama penonton cari sesuatu yang lebih relate ke banyak orang dulu biar orang ngerasa engage sama materi kita nggak cuma cerita personal kita doang. Oke. Ini lebih bener nih. Yang dibanding minggu Kalau lalu minggu nih. lalu. Minggu lalu donat. Kosong banget Kosong, ya. Donat olahraga apa ya? Kosong kawan. Untung masih lolos alhamdulillah. Atau enggak, lu berangkatnya dari ini. Dari Margonda. Pasar Minggu dong, rumah lu Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu. Ternyata nggak enak kalau lu melakukan kegiatan yang apa gitu dengan musik slow gitu. Oh, kegiatan yang Apa misalkan lu nyapu dengan musik apa gitu, misalkan lu tidur nih. Nggak enak tuh kalau misalkan lu pakai musik apa, harusnya gimana gitu. Terus lu nyambungin ke kegiatan akhirnya kegiatan sehari-hari lu nyapu segala macem gitu. Nah itu lu bentrokin aja tuh kok. Jadi kalau lu nyuci harus gimana? Kalau nggak begitu kenapa gitu jadinya tuh kok. Ada itu mungkin di nih kalau lebih ke gua tuh punya playlist untuk semua kegiatan gua. Ya kan? Iya. Nyambungnya ke sana. Iya. Kan playlist kan tapi ada ujungnya. Kadang playlistnya udah lagunya udah habis, cuciannya masih banyak. Nah itu yang jadi. Akhirnya gua kotorin lagi baju gua. Nah, itu bisa tuh. Kalau cuciannya udah habis, playlistnya masih ada. Tuh. Atau enggak baju orang lewat gua copotin. Lucu tuh. gue cuciin. Iya. Kayak orangnya, bang, udah belum bang? Belum. Terus kata orang samping, gua dulu kali. Udah banyak orang yang nyopotin. Itu, gue punya. Tapi gue paling nggak ngerti ini sih. Ini kalau mau lanjutan turunan bawahnya. Setiap kegiatan gue ada playlistnya. Tapi gue paling nggak paham ada orang yang tidur dengan lagu-lagu kenceng. Lu ya bang? Gua Nah, gua tidur dengerin hip hop. Enggak, lu sidang Jessica Mirna. Iya, itu juga. Tapi kan nggak ada musiknya. Cuma orang cuap-cuap doang kan. Ada suara-suara yang penting. Yang penting ada suara kayak bapak gua kalau mau tidur harus nyetel TV. Itu tidur harus Dengan lagu kenceng. Biar mimpinya kenapa? Iya, itu bisa. Pengen banget. Oh gini aja. Kenapa sih orang tuh ada yang mau tidur tuh harus pakai musik kenceng? Kan gua keganggu. Masalahnya di sebelah gua. Kenceng banget ternyata. Oh iya. Ya, oke. Kayak ya Rumahnya di Margonda kedengeran di Pasar Minggu. Iya, ya kalau kenceng jangan ditaruh Di masjid. tua masjid juga kali bang ya. Lu bikin lebaynya tuh lebay kayak Iya. kayak kemana si Abdi Yang bola biliar. Sampai lah matahari ya. nyentuh matahari.
Itu menarik. Saking kencangnya. Setiap kegiatan ada playlist itu bagus. Dimulai dari si nyetir Naik motor. naik motor. Dan itu punchline yang kayak Depok banget tuh, Depok 24 jam harusnya kena sih. Nah, Atau enggak kalau lu misalkan nanti nggak pede untuk yang dari musik di motor, sebenarnya musik orang tidur juga tuh bisa relate juga Oh tuh. iya bisa. Kenapa sih? oke sih. Orang tuh enaknya Itu motor. enak Oh gua. iya. Enak gua bisa kayak Apa lagi? lagi ya baru Besok berapa menit kok? 4. Ini kayak kalau dipanjangin udah Cukup 4 itu, sih. iya, udah cukup. Kalau Cukup dipanjangin udah udah itu. 4 sih. Kayaknya yang sekarang sih udah jauh lebih maksudnya pilihan untuk Bahasnya. dibahasnya lebih banyak kan Iya. dibanding yang sebelumnya. Dan bisa ditarik ke lunya juga nyambung yang misalnya yang motor. Ya, Terus ada sisi lunya di dalam materinya gitu. Ya tadi sih secara apa namanya pecah-pecahannya udah banyak Udah sih banyak. harusnya. Yang kalau yang udah ditulis lagi apa? Selain itu? Atau biar lu nggak takut lupa, lu kayak cocokan bercerita dah, Bu. Iya coba kok. Iya kok. bercerita ya. Bukan Bukan saya pasain. bukan saya tapasan ngebit gitu. Jadi lu kayak bercerita. Coba, lu udah pernah itu belum? Belum. Coba aja tuh. Dengan gaya bercerita lu. Kan masih ada guru introvert kok. Masih bisa dia yang keluar ya. Iya. Jadi lu Gue yang kedua aja dong. lu jadi masih masih bisa Kalau lu yang kedua minggu itu satu kok. Bang, tolonglah bang, lu bilang satu aja minggu ini satu kayak gituin. ini besok satu dah. Udah bisa satu. Iya. Oh iya. Masa? Iya. Nah, kalau lu di bawah guru introvert, minggu itu nggak dia pulang. Ya, buat gua dicoba main tenangnya kok. Lebih nikmatin panggungnya ya. Iya, main tenang. Terus ya kalau Bang Heri bilang mau bercerita, lu coba. Coba ya. Iya ya. Tapi jangan, gue di sini nggak mau stand up, gue mau cerita doang. Alah, Alah. Iya. Guru bahasa Indonesia tuh. Iya. Cerita doang. Apa lagi? Tapi kalau 4 menit mah bercerita emang agak PR sih, cuman mungkin gak sepanjang itu, cuman gayanya aja kok, gaya bercerita gitu. Kalau gue lebih ke gayanya tuh harus setenang Tenang itu ya? pas podcast live atau pas MC gitu. Iya kan, podcast kan bercerita kan? Iya. Ya gitu kok iya. Tapi biasanya yang ngasih setup tuh mereka. Heeh. Si Momo sama Banyu. Ya udah besok gua. Oke. Kok, bawa ini kok, udah. Nah, ini di bawah pegang mic juga ya. Lu katanya ini kok pernah kalau ngapain aja ada playlistnya kok. Ah iya bang bener. Ah itu lu tahu. Nah, lu tuh tahu. Jadi gini bang, guys. Masa tak gitu? Kamu boleh. Coba tuh, iya bener tuh. Apa lagi ya? Mumpung masih ini kok. Mumpung masih muda kok. Iya benar. Maksudnya mumpung peluang lu masih gede gitu. Masih banyak yang lebih ini dari lu gitu, lebih kurang. Oh iya, kemarin gue juga nonton si Dios tuh tenang banget di atas Tenang. panggung. Dia tuh kan kayaknya kemarin beat awal juga agak berat kan. Iya. Tapi dia tenang banget jadinya ditontonnya menyenangkan gitu. Iya. Iya orang-orang nggak ada tegangnya ya. Katanya Willy bagus banget Willy ya. Willy bagus, ini materinya. Bagus banget materinya kan. Gue Kalau Dios kan kuat karena mungkin personnya dia ya. Iya. Ini Willy tuh benar-benar Materi. penulisan. Willy pas lagi audisi emang bagus Iya, banget kan, Willy yang audisi bahas kuman kan. Kemarin udah cabut lagi waktu Willy itu. Dia tiga minggu bagus terus. Apa mau ganti Willy aja nih bang? Nomornya lo ada kok. ada. Lu emang dalam rangka apa punya nomor Nikita Willy? Bukan. Willy Dozer. Willy Wonka. Udah itu apa lagi? Ini Kenapa guys, ada semut? gue bahas ini udah cukup sih. Udah cukup? Sebenarnya udah bisa sampai 4 menitan kayaknya. Iya. Cuman kalau ada Apalagi kalau lu assalamualaikumnya 3 menit tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Wah, tidak semangat. Diulang lagi ya. Ya itu yang musik itu enggak yang Apa? donat Donat. ya bukan dia. Prima donat tapi gue suka singkong.
Iya. Tuh musik juga Gua tuh. pusing banget. Iya Bahas lah, nggak usah. donatnya lagi masukinnya. Nggak usah. Jangan. Itu buat ini aja spesial show bang. Anjay. Donat. Bener. Apa lagi ya? Re Ron. Kalau lu punya satu one-liner buat opening break, bikin one-liner soal musik. Musik itu haram. apa? Kalau dengerin sambil makan babi. Iya. Bisa lagi. Musik itu haram. Itu aja main di situ tuh. Atau ini yang receh, penyanyi apa? Oh. Itu aja udah. Ya. Oh, penyanyi ya. Penyanyi apa? Wah, berat nih gua yang begini-gini nih. Apa? Penyanyi ya. Coba apa, Bang? Penyanyi apa ya? Lalu gua kira lu udah ada tebak-tebakan. Penyanyi apa? Yang banyak temannya. Apa tuh? Glenn Friendly. Ya, dan itu bisa tuh kalau langsung ngomong-ngomong soal penyanyi timur. Ya benar. Iya gitu aja, bener. Friendly. Penyanyi apa yang besar? Glenn Free Willy. Penyanyi apa yang paling ini? Ayam semesta. Bukan. Udah, ayam itu udah bukan Penyanyi yang paling berat. Penyanyi yang paling berat. Glenn Dotan. Ya Allah. Ya, itu dia teman-teman. Ini udah 35. Itu dia teman-teman. Kobut kita di minggu ini untuk materinya Rico. Lalu di sini bisa menyaksikan secara langsung gimana kita mengulik sebuah masalah menjadi sebuah materi. Dan kalau pengen dapetin pengalaman serupa, lu bisa ikutan webinar project tidak miskin, sorry bang. Lu bisa ikutan webinar Pandit Suci. Kapan Bang Heri? Tanggal 18 Juli. Harga tiketnya 179.000. jam 10 sampai jam 12. Di sana kita akan ngajarin gimana caranya menulis materi komedi, gimana caranya lucu di atas panggung ataupun lucu di tongkrongan. Betul. Dan Yang mau pesen tiketnya silakan ada di deskripsi atau kunjungi IG. Lu ada dulu nggak? gua di download linknya. Oh iya, gua Adi di IG Heri. Linknya ada di deskripsi video sama di profilnya Bang Heri. Jadi lu klik di sana, lu daftar. Nanti setelah daftar akan di-invite ke tadi dikirimin link Zoom-nya. Kita akan belajar cara menulis materi komedi dari sana. Oke. Dan yang terpenting jangan lupa ada Saweria. Bener, Saweria. Gue baru kemarin kok bacain Saweria. Oh iya. Sama Bang Heri. Terakhir ada yang nyawer 2 bulan yang lalu. Ya Allah. Pas suci tuh. Iya. Suci. Gue juga biduan kali guys. Kita bisa joget kali kalau disawer. Jadi teman-teman, jangan lupa Sawerianya, klik linknya ada di deskripsi video. Terus tulis kesan dan pesannya atau apapun biar kita bacain apa yang lu tulis. Benar. Dan satu lagi, bawang recommended ada di deskripsi video juga. Thank you guys. Dan satu lagi Rico juga jualan gelang. Enggak, Enggak. Prima donat. Itu jualan donat. Tadi ada. Udah habis. Oh. Prima donat di situlah pesennya. Langsung DM aja. DM Rico Jamblang. Iya, IG gua Rico. Ya itu guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.